Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yandisya Putra dengan nomor pokok mahasiswa 2013041026 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendahuluan menyimak. Simak terus videonya ya. Jadi yang pertama adalah keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa dalam kurikulum di sekolah biasanya mencakup 4 segi, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis, yang memiliki hubungan erat satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah secara langsung, merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Ini merupakan menurut Box pada tahun 1964, halaman 134. Yang kedua adalah menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca merupakan kesamaan, kedua-duanya memiliki sifat reseptif, bersifat menerima. Ini menurut Box pada tahun 1964, halaman 134. Perbedaannya, menyimak memiliki informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca menerima informasi dari sumber tertulis. Dengan perkataan lain, menyimak menerima informasi dari kegiatan berbicara, dan sedangkan membaca menerima informasi dari kegiatan menulis. Dan yang ketiga adalah berbicara dan membaca. Beberapa proyek penelitian telah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan kecakapan berbahasa lisan dan kesiapan membaca. Kemampuan-kemampuan umum berbahasa lisan mencakup ujaran yang jelas dan lancar, kosakata yang luas dan beraneka ragam, penggunaan kalimat-kalimat lengkap dan sempurna bila diperlukan, pembedaan-pembedaan mendengar yang tepat, dan kemampuan mengikuti serta menelusuri perkembangan urutan suatu cerita. Dan yang keempat adalah ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Wajar bila komunikasi lisan dan komunikasi tulis erat sekali hubungannya antara keduanya, mempunyai banyak kesamaan bahkan keseragaman antara lain. Sang anak yang telah memiliki menulis dengan lancar dapat pula menulis pengalaman pertamanya secara tepat tanpa didahului dengan diskusi lisan. Selanjutnya adalah pengajaran menyimak. Salah satu dari sekian telaah permulaan yang menunjukkan betapa pentingnya menyimak adalah telaah yang dilakukan oleh Paul T. Rankin pada tahun 1926 yang melaporkan bahwa 42% waktu penggunaan bahasa tertuju pada menyimak. Pada tahun 1950, Mariam E. Will melaporkan bahwa jumlah waktu yang diperlukan oleh anak-anak untuk meningkatkan kemampuan menyimak di kelas sekolah dasar kira-kira 1,5% sampai 2 jam sehari. Belajar dengan menyimak, mempelajari suatu bahasa dapat dilakukan dengan jalan satu, menyimaknya, yang kedua menirunya, dan yang ketiga mempraktekannya. Menyimak, yaitu tahap pertama, haruslah dihubungkan dengan makna. Walaupun seseorang mungkin saja mendengar atau menyimak suatu pola intonasi atau suatu urutan bunyi, bahkan dengan mudah dapat menirunya. Haruslah kita sadari benar bahwa tidak akan ada belajar yang sesungguhnya terlaksana apabila semua itu tidak dihubungkan dengan sebuah kata, ide, dan yang ditindakkan yang mengandung makna baginya. Yang terakhir adalah fungsi linguis dan guru bahasa. Secara umum dikemukakan bahwa linguis adalah ilmuwan, pokok bahasanya adalah bahasa. Linguislah yang mencari penyelesaian masalah-masalah mengenai bahasa. Tetapi kalau guru bahasa adalah tenaga pendidik yang mengajari tentang pokok bahasan bahasa. Yang perlu kita ketahui bahwa pusat perhatian sang linguis dan sang guru tidak sama. Secara garis besar dapat kita ketahui bahwa satu perhatian ahli atau pakar tertuju pada teori bahasa, unsur-unsur bahasa, sejarah bahasa, telaah bahasa, dan deskripsi bahasa di universitas bahasa, dan lain sebagainya. Tetapi kalau guru
Dia adalah pengajar bahasa tertuju pada pengajaran bahasa, pelajaran bahasa, keterampilan berbahasa, evaluasi, tujuan, latihan, problematika, dan remedi. Dari rangkuman yang sudah saya jelaskan, bisa kita simpulkan bahwa menyimak adalah salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting. Di samping membaca, berbicara, dan menulis, dan di dalamnya pembahasannya terdapat pada beberapa aspek penting, yakni keterampilan berbahasa berupa menyimak dan berbicara, menyimak dan membaca, berbicara dan membaca, juga ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Selain itu, terdapat pula aspek-aspek lain berupa pengajaran menyimak, belajar dengan menyimak, kemudian yang terakhir adalah linguistik dan guru bahasa. Sekian pembahasan materi menyimak dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.